So what I want to say to you, apa yang saya ingin sampai pada hari ini adalah pertama, marilah kita bersatu untuk berjuang bersama-sama mengembalikan hak dan kuasa kemerdekaan negeri Sarawak. Ya. Sebab dulu kita pernah juga merdeka sekejap, kali 2 minggu lah. When we achieved self-government 31st of August 1963. And 16 of September, we were taken over by the document called MS-3 by, if you read artikel 1 dalam perjanjian Malaysia, sebenarnya Malaysia belum ditubuhkan. Itu adalah dokumen untuk kita masuk Malaya, bukan nama. Jadi inilah antara yang perlu kita ubah di dalam pelanggaran Malaysia dan juga di dalam artikel 160/2 untuk memastikan the federation is the Federation of Malaysia. Kalau kita lihat taksiran 160/2 at the moment, the definition of the federation is the federation created by the Malaya Federation of Malaya Agreement 1957. Okay? Dan sebab itu, kalau tidak diubah ini tafsiran federasi 1957, kita tidak ada peranan di dalam Malaysia, berarti we are just states nomor 12 dan Sarawak nomor 13. Sebab itulah, if you check kita punya IC dulu ada H, meaning Sabah. But if you check kita punya IC sekarang ada nomor 12 di sana. Betul tak tidak? Ini berarti kita telah menjadi negeri nomor 12 di dalam Persekutuan Malaya yang dinamakan semula Persekutuan Malaysia. Jadi ini perlu diperbetulkan. We need to change this. In addition to our rights, we need to change what is Malaysia. Siapa kita di dalam Malaysia? Adakah kita masih negeri jajahan seperti artikel 1 Perjanjian Malaysia? Kita masih koloni, masuk Malaya, dan dinamakan Malaya itu dinamakan Malaysia. Bukan itu yang telah kita persetujui dan telah dijualkan kepada pemimpin-pemimpin kita dulu. Apa yang dijual kepada pemimpin-pemimpin kita dulu ialah kita menemukan negara baru, persekutuan baru melalui penggabungan Persekutuan Malaya dengan Sarawak, Sabah, Singapura, dan pada waktu itu Brunei, tapi dia pull out at the beginning. Jadi itulah Malaysia is supposed to be a federation of 4 or 5 states, not a takeover. Jadi inilah antara yang perlu kita perbetulkan dan inilah antara perjuangan kita, saudara-saudari sekalian. If you look at the Proclamation of Malaysia, proklamasi Malaysia pada 16 hari bulan September tahun 63. Proklamasi ya. Proklamasi Malaysia mengatakan Sabah, negeri Sarawak, negeri Singapura disekutukan
dengan Persekutuan Tanah Melayu, the Federation of Malaya. So we are federated with the Federation of Malaya, not with the states in the Federation of Malaya. Ini perbedaan antara artikel 1 dalam MA 63 dan proklamasi Malaysia pada 16 hari bulan tahun 63. Kita mesti ingat, perjanjian Malaysia ditandatangani pada 9 hari bulan Julai. 9 hari bulan Julai tahun 63. Malaysia belum wujud lagi. Tapi kita akan suruh menandatangani perjanjian itu. The process of forming Malaysia has not been completed on the 9th of July 1963. The process of forming Malaysia only got completed on the 16th of September. In August, first week, second week, 1963, pasukan UN, bangsa-bangsa bersatu masih lagi di Sabah, masih lagi di Sarawak, to do their evaluation. Dan kita masih berunding lagi. Tetapi tanda tangan dulu baru kasih habis perundingan dia bilang. Ngampai? Tidak nambah darahnya. Tapi kita sayang juga. Sebab itu ada pemeriksaan tentang apa itu Malaysia pada 9 hari bulan Julai dalam MA 63 artikel 1 dan proklamasi Malaysia pada 16 hari bulan 1963. There is a huge difference. On the 16th of September diambil kira apa yang berlaku di antara 9 hari bulan Julai 63 dan 16 hari bulan September 1963. Di antara masa ini Sabah Sarawak telah mencapai kemerdekaannya ataupun September. Sarawak 22 hari bulan Julai dan mereka merayakannya setiap tahun, dan Sabah 31 hari bulan Julai, 31 hari bulan Agustus tahun 63, dan 8 hari bulan 8 tahun 63 Majelis Undangan North Korea telah membuat resolusi sebulat suara memerdekakan Sabah pada 31 hari bulan Agustus tahun 63, sama ada projek Malaysia berlaku atau tidak. So in other words, if Malaysia did not happen on the 31st August, we would still be independent. That is what we need to understand. Jadi bila kita paham itu, barulah yang lain-lain itu kita perjuangkan. Dan antara yang kita perjuangkan itu adalah satu, kedudukan Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia. Apa kedudukan kita? Koloni atau merdeka? Sebentar tadi kita nyanyi lagu Sabah Tanah Airku. Sabah negeri merdeka. Merdeka sepanjang masa. Berarti kita merdeka. Betul tidak? Memang betul. Kalau tidak, apa guna kita menyanyi Sabah Tanah Airku, Sabah negeri merdeka? Ya. Tetapi hakikatnya kita sudah kehilangan kuasa otonomi atau kemerdekaan kita karena kita tidak mempertahankan. So, hari ini kerajaan mau ubah perlembagaan 1/2 dalam perlembagaan Malaysia, dan perubahan ini adalah untuk mengubah balik
kepada status Sabah dan Sarawak sebelum 76. Pada tahun 76, isu-isu Minang kedua kerajaan pusat. Satu diantaranya dia ubah lagi pelembagaan 1/2 pada tahun 76 untuk menjadikan negeri, menurunkan status negeri Sabah dan Sarawak daripada rakan kongsi kepada negeri nomor 12, negeri nomor 13. Itulah sebab dalam artikel 1/2 Perlembagaan Malaysia, satu ayat saja, anggota Malaysia adalah sampai S, yaitu semua itu negeri termasuk Sabah dan Sarawak di dalam satu ayat. Kau bayang kepada Sabah sama saja status dengan Perlis, Kedah, Selangor dan sebagainya. Bila dia ubah yang dilakukan. Jadi sekarang current issues kita menuntut apa ini status sama rata. Kita mau equal partnership sehinggalah Perdana Menteri ke-8 baru-baru ini mengatakan Sabah bukan negeri semacam Perlis. Sabah dan Sarawak adalah wilayah. Ada yang banyak orang keliru. Itu wilayah macam Labuan saja itu turun lagi pangkat kira-kira. Ya. Jadi inilah antara apa ini isu yang kita ingin selesaikan dalam perubahan. Jadi pada tahun 76 bila kena ubah ini artikel 1/2 kerajaan negeri juga ubah status TYT daripada uang yang terutama yang di pertuan negara. Kamu ingat kan? Kepada yang di pertuan negeri. Jadi bila mana perlembagaan diubah balik kepada tahun sebelum 76, status Sabah balik kepada dulu, yaitu anggota Malaysia adalah negeri-negeri Malaya, B negeri-negeri Borneo, C adalah. Jadi saya tanya Menteri Undang-Undang baru-baru ini, oleh kerana pada waktu itu bila dia ubah status negeri Sabah dan Sarawak dalam artikel 1/2, perlembagaan Sabah pun dalam ubah sampailah TYT pun dipanggil yang ketua negeri. Jadi saya tanya, bolehkah kasih balik itu kepada TYT adalah uang yang terutama yang di pertuan negara? Dia bilang boleh. Jadi kita bolehlah balik kepada negara. Itu satu isu. Jadi isu yang kedua artikel 160 tafsiran persekutuan. Dia Sarawak minta supaya persekutuan ini ditafsirkan bukan hanya di bawah perjanjian tahun 57 penubuhan Federasi dan Malaya, tetapi merangkumi MA 63. So the definition will be resolved and dia akan masukkan semua dokumen-dokumen termasuk IGC, Federal Commission Report dan juga harapan dari negara supaya ini boleh di-legalize supaya kita boleh tuntut dengan undang-undang. Then we can challenge when everything is in the Constitution. Setakat ini selama 58 tahun, our rights in the Federal Constitution, kita punya
hak-hak tidak dihormati walaupun dalam perlembagaan. Antaranya adalah hak keuangan kita. Itulah sebab kita ini miskin. Bukan kita negeri kita miskin, kaya. Negeri sama kaya. Tapi kekayaannya di tangan orang lain. Drona sebagainya. So we want our share of our revenues and our church. Antaranya ialah artikel 112 di dalam perlembagaan, di mana kita ada hak minta balik 40% daripada hasil-hasil kerjaan pusat pungut daripada Sabah. Jadi hasil-hasil yang kerjaan pusat pungut dari Sabah sebenarnya tidak kurang daripada 60 bilion satu tahun. 60 bilion. Up to today daripada 60 bilion kita hanya menerima 26,7 juta. Macam apa ini sekali benar. Sedangkan kita berhak menerima 40%. Bayangkan kalau ini ditunaikan dalam perlembagaan 60 bilion. Tunaklah ini gerak-gerak, katakanlah 10 bilion ini gerak, walaupun tidak sampai 2 bilion pun. Katakanlah 10 bilion. Jadi kita ada 50 bilion. 40% daripada 50 bilion itu adalah berapa? 20 bilion. Bilion bukan milion. Yang kita terima 26 juta saja. Yang kita harus terima adalah 20 bilion. Jadi ini bukan alam terbilang ekonomi. Jadi kalau kita dapat cukup ini, negeri kita cukup hasil, cukup duit, cukup peruntukan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti masalah banjir, masalah pengangguran, masalah pembangunan di Sabah. Tapi saudara-saudara sekalian, kita belum percaya. Kita belum percaya untuk menuntut. Kenapa kita gagal untuk menuntut? Sebab kita terlalu bergantung kepada kerajaan pusat. We are too dependent on the federal government for fund, for security, for everything. Kita dependent. Jadi berarti kalau kita bergantung kepada pusat, dia boleh main-main tahu, dia kasih gantung-gantung tahu. Kalau menuntut, ya siadangan sini, keluar sini. This is their attitude selama ini. Jadi sekarang keadaan sudah berubah. Dia bukan lagi dominan, dia bukan lagi berkuasa secara mutlak seperti dulu. Kalau dulu dia berkuasa habis-habis, kita pun habis juga dia gasak. Tapi sekarang dia juga bergantung kepada sokongan kita. Kita bergantung kepada dia atas keuangan, dia bergantung kepada kita atas sokongan supaya dia memerintah. So this is the time. This is the time to pursue our prayer. Tetapi masih tidak cukup. Sebab kita masih bergantung. Dan bukan kita saja yang memberi kuasa perlindungan Sarawak ada juga. So we have to work with Sarawak. But tapi naik mengawin satu cara saja kita boleh tuntut kepada, yaitu kita perlu kuatkan kapasiti kita. Kita mesti ada kekuatan baru dia dengar. Kita punya kekuatan sekarang tidak ada. Nomor satu, politik kita pun berkacau-kacau, kita tidak bersatu. Semperi-peri, betul tak? Kalau macam sama
Itu satu. Yang kedua adalah kita mesti tingkatkan kapasiti kita dari segi keuangan. Kita mesti ada keuangan sendiri, hasil sendiri, supaya kita tidak bergantung terus kepada kerajaan pusat. Sebab kalau kita bergantung terus, kita tidak ada kapasiti untuk menuntut. Jadi sebab itu kita mencari jalan bagaimana Sabah ini boleh meningkatkan hasil. Jadi kita cari-cari tempat di mana kita ada kuasa. Jadi kita nampak di mana kerajaan negeri ada kuasa ini adalah tanah dan hutan. Betul kan? Tanah dan hutan, sebab itu bila mana kita tahu, kita sadar bahwa seluruh negara di seluruh global ini memerlukan sokongan supaya dapat menurunkan suhu pembangunan. Sekarang yang terlalu panas, climate change, ini hilang-hilang semua ini, kulit ini minyak, gas semua, bakar ini hutan, potong itu kayu, nah panas itu dunia, paras laut naik. Itulah paras laut naik, masuk balik di sungai. Instead of kita ke sungai keluar, itu sungai yang masuk, itu laut yang masuk sungai. Bayangkanlah bila banjir ya. Jadi untuk sebab itu kita mencari jalan. Oh, inilah asas kita untuk mendapatkan revenue. Sebab seluruh dunia perlu bantuan kita. Pertama dari segi kabel kredit. Jadi bila kita nampak ini, kita susun satu strategi supaya kita dapat jual ini kabel, bukan jual tanah mati, jual kabel, jual angin. Kabel itu bukan kita beli nampak, itu tanah hutan kita ada, dan kita mau ini hutan jangan dibalak. Sebab itu NCA itu adalah Nature Conservation Agreement. Ini adalah untuk melindungi hutan itu jangan dikacau, supaya kita boleh atur bagaimana kita boleh harvest ini kabel jual. Nah, bayangkanlah saudara-saudara sekalian, kalau kita potong ini hutan kita, sekarang hutan kita turun sudah. Kalau dulu kita boleh dapat 1,5 bilion, sekarang 113 juta saja kita boleh dapat daripada 4 juta hektar kita berhutan. Kira-kira lah semua daripada hutan 4 juta kita dapat sekarang 113 million saja kita punya hasil. Tinggal 10 kok. 10 kecil. Itu minyak lebih banyak. Yuk. Jadi sekarang kalau kita berhenti untuk hutan, kita jaga itu hutan, kita boleh dapat berbilion. Kalau daripada 1 juta kita jual ini kabel, kita boleh dapat 1,6 bilion. 1 juta. Ya. Berarti kalau 2 juta kita boleh dapat 3,2 bilion. Juga kau bandingkan 3,2 bilion sama 113 juta. Mana yang besar? Untuk kayu atau simpan kayu? Nah, simpan itu kayu, simpan itu hutan. Itu satu revenue source. Bukan 3,2 bilion yang kita dapat, 70% ya. Itu pun 2,2 bilion juga. Jadi ini baru kabel. Jadi ini akan meningkatkan hasil kita. Kita boleh gunakan itu untuk pembangunan kita.
Tapi saintis sedang mengira buat formula macam mana kita boleh dapat revenue yang lebih besar daripada karbon. Dan kita sudah kira-kira, saintis sudah ada menimbulkan nilai 1 hektar alam semula jadi. Alam semula jadi ini penting. Jangan main-main, ini ada penting untuk kehidupan dan ekonomi kita. Dan sumbangan alam semula jadi kepada ekonomi dunia dinilaikan di antara 30 hingga 54 triliun. Jadi jangan juga ingat ini hutan kita tidak ada sumbangan kepada dunia. Hujan yang keluar itu penuh daripada dari nis ke kelam yang air jadi ambon daripada hutan kita. Saintis sudah melihat di perjalanan. There is a river in the sky. Dan nis air ambon ini berarti ke dunia. Dan yang turun sebagai hujan menjadi sungai-sungai. Berarti kita di Borneo memberi kehidupan air kepada Australia. Jadi dia mau hidup, apabila penuh air kita, jangan mati kita pulang. Sebab tiada lagi sumber pencarian kita. Dia orang mati karena tiada air. Jadi sebab itu saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya nilai alam semula jadi. Bayangkanlah paling minimum 1 hektar 1.000 US kita boleh dapat. 1.000. Kalau 2 juta hektar kali 1.000 berarti 2 miliar US kali angkat berarti 8 bilion kita boleh dapat daripada nature conservation. Campur saya cakap tadi 2 bilion kita boleh dapat lebih daripada 10 bilion. Campur apa yang kita ada sekarang kurang lebih 5 bilion, kita boleh dapat 15 bilion kita punya hasil sendiri, saudara-saudara sekalian. Ini yang kita mau. Jadi bila mana kita punya kapasiti, financial capacity untuk membangun, barulah kita ada pendirian, kita ada kekuatan untuk menuntut. Barulah bila kita tuntut, pusat tidak boleh main-main kita. Sebab kita sudah macam Sarawak. Tidak apa main, kami pun ada duit sudah, kau mesti bayar. Kalau tidak, kami tidak mau sokong kau. Kita pijit dia punya pelabak habis. Nah, beginilah kita perlukan dulu. Kalau kita compare with apa yang kita ada sekarang. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan main-main apa yang saya cadangkan, apa yang cadangkan sekarang untuk memelihara alam semula jadi kita, hutan kita adalah baik untuk kita supaya kita ada kapasiti yang tinggi, kita ada kekuatan yang tinggi untuk membuat pembangunan, menjalankan pembangunan, membangunkan negeri kita tanpa terlalu bergantung. Berarti kita ada kekuatan untuk menuntut. Macam juga kita punya orang lawan, kita mau minta dia adil, kita punya katakanlah dia adil, kita punya anak bini lah. Tapi dia basar-basar kan, kita ini kurus-kurus begini. Kita melawan, dia tahu kita tidak ada kekuatan. Apapun kita buat dia tidak peduli. Tapi cobalah kita kasih kuat diri kita. Setanding dengan dia. Kita boleh buat sekarang. Dia begini, kita begini juga. Kali dua tidak akan. Baru dia mau jalan, baru dia akan berubah. Sekarang
kita tidak dihormati karena satu, we are politically divided, kita tidak ada kekuatan politik untuk satu. Kedua, kita tidak kekuatan keuangan karena kita bergantung pada pemberian daripada pusat. Kalau dua-dua ini dapat kita atasi, insya Allah kita boleh mengatasi, mendapat kekuatan kita, harta kita, dan mungkin kuasa-kuasa kemerdekaan kita, saudara dan saudara. Ya, ini yang saya ingin. Jadi untuk kita mendapatkan kekuatan yang pertama, yaitu politik, saya percaya kita perlu bersatu. Dan I am very happy, saya betul-betul bersenang hati, gembira karena kawan-kawan kita daripada parti-parti yang lain sekarang mulai sudah bersatu di dalam parti Solidaritas. Mudah-mudahanlah sebenarnya, mudah-mudahanlah rakyat kita, pemimpin kita sedar supaya kita bersatu betul-betul. Kita ini bukan mustahil. Tidak mustahil kita boleh bersatu, saudara. Kalau betul kita berbuat, kenapa tidak boleh sekarang? Ya, betul tidak? Semoga kalau kita boleh bersatu. Nah, sebab itu saya rasa gembira karena pada hari ini proses kita sudah mulai dengan adanya perjumpaan kita pada hari ini yang disusun oleh Dr. Mahfuz. Yang kedua itu kekuatan financial capacity. Itulah yang saya sudah buat. Tetapi banyak yang mengacau yang dia tidak paham. Dia tidak paham pun apa itu karbon kredit. Dengan itu macam jual kue. Kue itu pun ditambah. Saya jual banyak kue dan tengok, oh bagus, ngampu harga saya ambil. Karbon bukan begitu. Karbon is a gas. Perlu science, perlu higher team of scientists untuk memastikan ini betul. Jadi si pembeli sana, mana dia mau punya saintis, dia ada saintis lagi. Dia mau verify betul atau tidak, baru dia bayar. Jadi banyak proses yang terlibat ini. Jadi bila dia bayar, dia kena register dengan UN yang dia sudah bayar dosa dia mencabar dunia. Dia bilang oke, saya sudah bayar 1 million ton of carbon. Dia mesti register supaya UN boleh tahu dan pendapatan hasil kepada negeri perlu mengikut Sustainable Development Goals United Nations. Berarti dia bukan macam jual kue, ya. Dia adalah satu proses yang panjang, proses yang memerlukan sains dan memerlukan auditors. Auditors itu mengaudit supaya transaksi ini betul. Bukan saja itu, tetapi kita mesti ada platform di mana mau jual. Kalau dulu kita dengar kanun, tapi kita tidak pernah melihat hasilnya. Yayasan Sabah, we started in 1990. Saya masih pengarah Yayasan Sabah pada waktu itu. Itu baru kita buat kajian. Pegawai Perhutanan Kanan Pedro pada waktu itu menulis kajian dengan dirinya pasukan dan diterima oleh bangsa-bangsa bersatu, and the same team daripada Yayasan Sabah mendapat Nobel Prize masalah ini karbon kredit. Baru-baru dia tulis surat kepada saya menyokong apa yang kita buat, sebab dia menggunakan the first carbon credit
research adalah daripada jangan apa. Dan saudara-saudara sekalian, sebab itu sekarang kita buat. Selama ini nobody did it, tapi bila kita buat dia orang bising. Karena apa? Karena dia orang nampak yang lain. Dia nampak, ada lebih di sana. Itu yang dia orang nampak. Bukan karena dia bilang mau jual tanah 2 juta, itu kayak. Saya pun tidak mau ada kena jual tanah 1 biji pun saya tidak mau. Bukan kita jual tanah, kita jual kabel dong. Itu kayu masih sana, itu tanah masih sana, kuasa masih sana. Hanya itu yang sekarang kosong dan punya nilai sekarang. We don't get anything sekarang. Daripada tiada kepada ada, di mana yang bagus? Yang ada apa? Nah, jadi bila saya minta supaya kita paham, jangan dengar itu silo trooper. NGO kadang-kadang dia kalau dia dengar dia mau dapat perhatian itu, bukan karena dia mau berjuang. Dia hanya mau bahagia. Kita ini bukan berpikiran seperti dulu. Sekarang kita mau maju. So we use whatever tools, teknologi yang ada sekarang. Selepas ini saudara-saudara sekalian, banyak lagi yang kita boleh buat. Dan saya sendiri, saya tahu, if this is successful, we will have billions and billions of investors coming in here to Sabah. Sedikit tentang Pakistan, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya saya ini malas sudah berpolitik. 6 tahun lebih. Lagi pun dari muda sampai tua saya begitu lawan aja kerja saya. Jadi mau habis sudah tenaga saya. Setnya umur pun mau habis sudah. Tapi Tuhan bilang dapat. Jadi terpaksa saya di sini. Kalau dulu saya ikut parti sini sana sebab saya mau berjuang untuk sesuatu. Tapi kalau parti itu tidak sama dengan haluan saya, terpaksa lah saya cari jalan sendiri. Dan saya telah melalui banyak pengalaman. Melalui parti-parti politik dulu, menumpang. Dan bila kau menumpang itu macam juga kita bergantung. Kita tidak ada kuasa untuk lead. Hanya selepas saya berhenti politik sekejap, saya memikirkan saya berjuang di dalam NGO United Body Front UBF. Saya kira hati politik. Orang Sarawak kasihan sama saya, dia bilang ambil ini Partista, gunakan Partista Sarawak. Dia bilang, dia kasih pinjam saya, dia kasih kuasa. Ini saya bertanding, saya menang juga. Satu dan tidak lah, kemenangan saya lah. Ya, tidak berpusatnya perjuangan menang. Sudah itu orang cakap, tapi itu hati luar, dia bilang, bukan parti Sabah. Jadi saya berusaha untuk menemukan parti dan tertubuhlah Parti Solidarity Sabah, yaitu STA untuk kembali Sabah. Sekarang daripada dari 1 kepada 2 kepada 4 kepada 6, sekarang kita dan 6. Kalau Datuk Wali masih bersama kita 7. So saya harap dia akan melipat ganda. Dan saya harap kalau kita berjaya untuk bersatu, satu hari nanti STA Sabah akan jadi dominan dan pemerintah di Sabah.
Mungkin bukan saya ada lagi, saya tidak tahu lah kalau Tuhan izinkan saya masih berada di dunia ini, syukur. Tapi kalau tidak pun saya harap satu hari nanti siapanya pemimpin yang akan menerajai Batista ini akan dapat peluang berjaya untuk memerintah di Sabah saudara. Ya. Jadi itu message yang saya ingin sampaikan. Isu-isu pembangunan yang disebutkan, isu-isu banjir, banyak kesalahan di banjir. Tiap tahun banjir, kurang politik yang ada marah. Yang kadang-kadang orang politik cakap itu hujan banjir di sini karena pembalakan di tabunan, macam pandai kanasi bukan bias. Tapi bukan itu. Ini hujan sekarang sudah hujan luar biasa. Macam apa yang berlaku di Sudut. 1 tahun punya hujan dia turun dalam keadaan hujan. Ya? Kenapa itu? Sebab perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini di seluruh dunia. Paras air sudah naik. Saya tinggal di lingkungan Bekasi dari dulu. Bila banjir itu Sungai Moyong, kalau tidak boleh keluar sini, itu Sungai Moyong, air dia reverse dia masuk di dalam parit-parit. Bukan dia keluar. Jadi macam mana mau menyelesaikan masalah seperti itu? Jadi kita minta peruntukan dari Pundak Pusat, kita minta 2-3 miliar, dia kasih 200 juta. Macam mana kita boleh selesai? Saya minta jentera, macam seolah-olah saya mau kasih rata ini dulu. Saya perlu jentera, tapi dia orang pasti saya campur. Kurang boleh, saya campur aku kasih rata itu mungkin. Pakai campur lah. Itulah cara dia membantu kita, melayani kita. Jadi kita tidak mau begitu. Sebab itu saudara-saudara sekalian, we have to find our own way. Even kalau kita terpaksa, minta bantuan daripada private funding, we will do it. Why? Kalau tidak, kita akan bergantung pada pusat. Jadi, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dari segi peruntukan untuk menyelesaikan masalah ini, banjir, parit-parit semua ini, kita akan dapat berusaha mendapatkan cukup. Kita akan mendesak untuk minta kebutuhan dari federal. Saya pun tidak puas hati, kamu dengar juga ucapan saya. Saya bilang ini tidak boleh. Kamu layak kami dari dulu sampai sekarang itu iri, tiada perubahan sebelum. Jadi saya minta diorang ubahlah. Kalau mau mulai ubahlah sekarang. Be the Prime Minister who start this change. Be the Finance Minister who start this change. New attitude. Tapi macam iri. Jadi kalau iri, kita jangan tunggu itu tulang itu dulu. Kita akan cari jalan sendiri. Don't wait for things to happen. Make things happen. This is my attitude, saudara-saudara.